Tapi saya masih kelihatan samar-samar. Itu giginya itu taringnya keluar. Kukunya panjang. Beneran? Iya, jadi pisang. Hai dulur dan kawan-kawan, ketemu lagi bareng saya Firsa Besari di acara penghormatan. Bang Israel tahu artinya penghormatan? Pengalaman horor masuk hutan. Nah, pengalaman horor masuk hutan. Dan kita sedang ada di Gunung Binaya. Tapi karena kalau kata ini namanya Israel dan itu nama asli, jadi jangan pada ke-trigger ya. Iya. Karena memang ini adalah nama aslinya Israel Irmanto. Mungkin kawan-kawan belum tahu channel YouTube-nya karena masih cili, tapi semoga saya menjadi besar ya karena saya suka dengan kontennya. Namanya apa tuh? Angkasa dan Hutan, Pak. Angkasa dan Hutan. Kurang indie gimana tuh? Angkasa dan Hutan. Saya kira Angkasa Pura. Iya. Wow, penerbangan. Nah, Angkasa dan Hutan ini apa fokusnya di mana? Jadi Angkasa dan Hutan ini. Mau makan? Oke, Pak. Angkasa dan Hutan ini fokusnya di pendakian gunung, Pak. Itu si PJ ngalangin nggak? Oh, pendakian gunung. Dan saya dengar-dengar gunungnya sulit-sulit ya. Terlihat sekali Bang Israel ini di sini aja dia ngebut banget. Gunung apa yang selama ini tersulit? Nah, untuk saat ini masih Gandang Dewata sih. Gandang Dewata. Nah, karena Bang Israel ini banyak sekali masuk ke hutan, terus ke gunung-gunung yang cukup ekstrim ya, menurut saya. Pasti ada cerita 1-2 yang sulit untuk dijelaskan. Apakah ada tuh Bang? Kalau nggak ada nggak jadi kita ini ceritanya. Banyak sih, Pak. Banyak. Tapi kita pilih yang paling serem aja. Iya. Mungkin ada beberapa ya. Iya, ada beberapa. Boleh kita mulai? Iya bisa, Pak. Nah, ini kejadiannya waktu ketemu dengan Bung Firsa waktu pendakian atap negeri Latimojong, Pak. Oh, bareng gua dong. Iya. Cuma waktu itu abang kan nge-camp malam pertama di pos 2. Pos 2 di air. Iya, saya dengan teman saya Bang Heraldi kita nge-camp langsung tembak pos 5. Supaya di hari kedua kami bisa muncak, habis itu turun kalau misalnya masih fit. Nah, waktu kami naik ke puncak, itu semua aman-aman saja. Mulai dari kami packing, bersiap, dari pos 5 jam. Oh, di pos 5-nya aman? Aman. Pos 5, pos 6, sampai pos 7, sampai ke puncak aman-aman saja. Tapi waktu proses editing, itu ada suara, Pak. Ada suara yang kita tidak bisa jelaskan dengan kata-kata. Soalnya waktu nge-camp di situ, itu sisa 2 rombongan. 1 trip dari Bogor, 1 dari backpacker dari Gorontalo. Nah, terus di situ nggak ada perempuan, Pak. Tapi itu ada suara perempuan. Ada suara perempuan nangis. Serius? Nanti kalau misalnya gimana, nanti filenya saya coba kirim ke Bapak kan. Boleh, nanti kita coba tayangkan ya. Iya. Itu suaranya nangis tapi seperti kayak nangis. Kayak gimana coba? Dibuat-buat, Pak. Suaranya. Serius. Suaranya. Itu waktu pos 5. Iya, kan kita juga itu kan, ingat gak? Kan kita bukan yang dari 5, yang dari atas. Oh iya. Yang udah kabut. Iya. Habis itu pas di pos 7 waktu sempat sebelum kami bercerita tentang pohon enau atau pohon cap tikus, pohon saguer itu. Yang kita ngobrol malam itu? Oh, itu sebelum itu berarti ya. Iya. Terus. Itu waktu pas editing suaranya masih ada lagi, Pak. Cuma waktu pas saya upload videonya sudah saya hilangkan kan. Saya sudah crop audionya. Itu suaranya masih ada. Oh iya. Masih ada, Pak. Masih dia kayak ngikutin. Dia Pos 7 nggak ada. Nanti waktu kami di telaga main drone, itu seperti waktu ngerekam kan pakai kamera. Suara seperti orang berteriak. Padahal waktu kami puncak sampai kami turun kembali sekitar jam 9 sampai jam 11 nggak ketemu rombongan lain, Pak. Jadi di puncak seperti orang berteriak. Oh. Tapi seperti orang berteriak kayak minta tolong gitu, Pak. Cuman nggak ada orang. Waktu kami turun sampai kembali di pos 5 nggak ada orang. Itu juga saya sadari waktu pas proses editing. Jadi pas proses editing saya coba dengerin kembali kan ke teman ke Bang Heraldi. Saya tanya, Bang, ini waktu kita naik kemarin sempat dengar enggak? Salah satunya yang paling jelas kan pas waktu pos 5. Dia bilang, wah nggak ada ini, Bang. Dia bilang, emang ada? Saya bilang, iya, Bang. Di situ ada perempuan. Dia dengar juga waktu editingnya. Pas waktu editing kan saya kirim file kan, saya crop. Saya bilang ini filenya. Dia bilang nggak ada, Pak. Cuma waktu kita naik nggak ada perempuan. Tapi dia dengar pas di editing ada? Iya ada.
Jadi saya kirim audionya dengan video kan. Jadi untuk dia ini ulang, terus saya audionya saya coba kerasin supaya lebih jelas. Habis itu dia bilang nggak ada. Gitu. Jadi ya itu masih menjadi misteri kan. Perempuan siapa itu ya? Iya. Ngeri. Lumayan juga. Nah bang, selain itu ada nggak cerita lainnya yang tadi cukup horor sih, tapi ada lagi nggak? Katanya banyak nih Bang Israel ini. Kalau pernah pengalaman saya Pak, waktu tanggal 3 Juli 2021, itu sebelum waktu kejadian di Tambora. Oh flashback berarti ini ya, balik ya. Itu saya dengan teman saya namanya Bang Chen. Itu kami habis turun dari Gunung Slamet via Dipa Jaya. Kalian dari mana nih? Asli Manado semua? Oh iya. Bang Israel ini asli Manado. Bang Chen juga sama? Kalau Bang Chen dia orang Kaltara Pak, Kalimantan Utara, tapi kuliah di Jogja. Oke. Nah, jadi waktu kami turun dari Gunung Slamet itu tanggal 3 Juli. Nah, sedangkan waktu itu kami dapat info bahwa Gunung Sumbing tutupnya tanggal 4 Juli. PPKM darurat kan Pak. Akhirnya kami langsung pergi ke base camp Sigedang dari Tambi. Itu pakai motor dari Slamet Pak. Nah, sampai waktu kami melewati kebun-kebunnya itu kan ada itu seperti pos kamling sebelum belokan. Itu di ketinggian sekitar 1700-1800 kami lewat karena udah pakai jaket, udah apa segala macam. Lewat saya lihat ada om-om di seperti pos kamling. Saya lihat itu dia seperti bikin instalasi listrik kan merah kan sambil ngerokok. Nah, awalnya biasa saja. Tapi setelah kami lewat pos kamling itu, yang saya rasa pos kamling, ternyata waktu kami lewat kena angin malam kan, angin tropis, dingin nih. Saya langsung kepikiran, maksudnya orang-orang siapa yang mau bikin instalasi listrik di ketinggian gini jam segini? Itu jam-jam 8, jam 9. Akhirnya saya lihat ke belakang kan, kena lampu belakang motor, lampu rem. Saya lihat, waduh, ternyata ada sosok mata merah. Itu tapi merahnya tidak menyala seperti rokok Pak. Itu merahnya seperti merah sedikit keorensan, tapi dia menyala seperti fosfor Pak, yang kalau kena cahaya menyala dalam redup gitu ya. Redup. Tapi saya masih kelihatan samar-samar. Itu giginya itu taringnya keluar, kukunya panjang. Beneran? Iya, jadi pisang. Terus gini dia. Oh dia di pohon pisang gitu? Di pohon pisang. Berarti posnya udah nggak ada tadi atau gimana? Dia di belakang pos itu. Jadi kan saya lihat di belakang pos. Terus tangannya gini, terus sambil lihat kita kan gini. Beneran loh? Iya. Habis itu saya bilang ke Bang Chen, coba putar balik. Saya mau tumbuk di bibir mata itu setan itu. Teman saya kan waktu itu dia langsung bilang, Bang, jangan itu setan itu Bang. Langsung langsung kita ke base camp. Sampai di base camp terus saya tanya orang base camp, Bang, kalau di Jawa, karena saya kan dari Sulawesi. Kalau di Jawa setan yang matanya merah, kukunya panjang, bertaring, berbulu, terus gini, apa namanya? Mereka berdebat, mungkin bebek gombel, mungkin kunti kan. Saya rasa mungkin belum cocok lah. Terus saya googling, saya lihat bertaring, mata merah, kukunya panjang, berbulu. Ternyata yang saya dapat genderuwo Pak. Di situ. Jadi kurang lebih sekitar seperti begitu sih Pak. Oh jadi melihat genderuwo pada malam itu? Iya. Kalau saya yang lihat kayak gitu sih boro-boro mau numbuk. Iya. Kabur saya Bang. Nah, kalau saya biasanya mau tumbuk Pak. Soalnya kalau atau begitu, pengen tahu ya ini melawan takut Pak. Benar, salah satu terapi ya. Iya, soalnya kalau kita takut, apalagi saat kegiatan outdoor mendaki gunung, rasa takut itu akan menghantui Pak. Betul, jadi jangka panjang nanti ya. Iya. Jadi nggak mau naik gunung lagi. Iya, makanya saya biasanya memastikan bila perlu istilahnya temu di biji mata Pak. Dipukul matanya gitu. Iya. Oke, segitu dulu Bang Israel. Ini kemana-mana nggak Ki dari tadi? Enggak. Gue lupa nggak pakai kolor. Beneran loh? Beneran. Itu gue blur aja deh. Oke. Mukanya. Hah? Di blur mukanya. Udah bisa kayak gitu sekarang ya Ki. Oke, terima kasih Bang Israel. Ceritanya memang nggak dibuat-buat dan sangat terasa realistis karena saya juga beberapa kali kalau di hutan pernah mendengar suara kayak gitu. Tapi saya orangnya begini Bang Israel. Saya karena
saya berusaha logis karena saya tahu kehidupan saya harus bolak-balik ke hutan. Iya. Jadi kalau saya menganggap itu ada, saya seperti nanti gue jadi takut. Iya. Jadi saya seringkali denial. Iya. Nanti kan denial, anjir nggak ada plesetannya lagi. Denial apa ya? Itu loh, Pak. anak Indonesia itu, Denias. Oh iya. Jauh. Jadi seperti itu. Jadi memang barangkali mungkin kawan-kawan penonton juga pernah ya kalau ke hutan mendengar suara-suara yang nggak bisa kalian jelasin. Iya. Aduh, gimana ya? Terus kalau cerita ke teman kayak dianggapnya bohong kamu mah, padahal bukan gitu ya. Iya. Memang ada suatu hal yang tidak pernah bisa kita jelaskan. Ki kok gemeter Ki? Kamera itu jelek loh ntar. Dan kawan-kawan bisa saksikan video-videonya di Angkasa dan Hutan. Karena bagus-bagus videonya, cuma kurang orang yang nonton. Saya selalu menyayangkan ketika ada konten berkualitas di YouTube, Iya. tapi penontonnya kurang. Semoga lebih banyak kawan-kawan yang bisa menonton Angkasa dan Hutan. Oke, kita akhiri dulu penghormatan kali ini. Mungkin pesan penutupnya Bang Israel kalau boleh tahu. Yang penting yakin, Pak. Yang penting yakin. Kalau boleh tambahkan, yang penting yakin dan dijalani. Iya. Dijalani. Karena dul. Jalani. Oh. Wak. Salam.